Sepak bola itu kadang nggak masuk akal. Coba bayangin, sob. Kalian punya tetangga. Sebut saja si A. Si A ini tiap hari pamer harta. Mobilnya gonta-ganti, lifestyle-nya selangit, bicaranya tinggi kayak motivator MLM. Tapi pas akhir bulan, dia nunggak listrik. Di sisi lain, ada tetangga si B. Orangnya diem, jarang ngomong. Bajunya kaos oblong kayak mas-mas Jawa yang punya toko bangunan. Tapi sekali dia gerak, dia beli ruko tetangganya secara tunai. Kes keras, bos. Nah, percaya atau enggak, si A dan si B ini adalah tim yang sama. Namanya Persib Bandung. Dan anehnya lagi, perubahan kepribadian dari si tukang pamer yang boros menjadi si juragan efisien ini cuma terjadi dalam waktu 96 jam. Ini adalah kisah tentang 4 hari paling gila dalam kalender Persib Bandung di penghujung November 2025. Dari Singapura tanggal 26 November, di mana mereka mendominasi permainan tapi pulang menanggung malu, sampai ke Pemekasan tanggal 30 November, di mana mereka main irit tapi membunuh lawan tanpa ampun. Tapi ini bukan cuma soal taktik di lapangan hijau, guys. Di balik layar ada drama berdarah. Ada pemain asing yang diusir pulang, iya beneran disuruh pulang sebelum merang dimulai. Ada amarah Bojan Hodak yang meledak di ruang ganti, dan ada perjudian mental yang kalau gagal bisa bikin musim Persib hancur lebur. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti Maung Bandung antara tanggal 26 sampai 30 November? Siapkan kopi kalian karena kita akan bedah kronologi transformasi Persib dari tragedi Bishan menuju pesta di Pulau Garam. Oke, kita mundur dulu ke hari Rabu 26 November 2025. Stadion Bishan, Singapura. Kalau kalian cuma lihat highlight atau statistik di aplikasi skor tanpa nonton pertandingannya, kalian pasti bakal garuk-garuk kepala. Sumpah, datanya menipu banget. Persib melepaskan 22 tembakan. 22 coy. Bandingkan sama tuan rumah Lion City Sailors yang cuma punya 10 peluang. Secara penguasaan bola, Persib juga dominan, hampir 60%. Bahkan kalau kita bedah pakai kacamata expected goals atau XG, itu loh statistik buat ngukur seberapa besar peluang jadi gol, Persib punya angka 1.49, hampir 2 kali lipat dari Lion City yang cuma 0,75. Di atas kertas, Persib harusnya menang nyaman, minimal 2-1 lah. Tapi sepak bola itu bukan matematika, sepak bola itu kejam. Lion City Sailors malam itu main kayak tim Italia tahun 90-an. Parkir bus, tunggu lawan lengah, lalu celeb, hukuman mati. Coba perhatikan gol pertama di menit ke-9 dari Leonard Thay. Ini adalah textbook example kenapa garis pertahanan tinggi, high defensive line itu berisiko kalau bek kalian lagi ngelamun. Satu umpan panjang dari Lionel Tan, dan boom, pertahanan Persib terbelah kayak laut merah. Meskipun Frans Putros dan Andrew Jang sempat bawa harapan lewat gol balasan mereka, penyakit lama Persib kumat lagi di babak kedua. Mereka asik nyerang, pressing tinggi, tapi lupa kunci pintu rumah. Gol Syawal Anwar di menit 62 dan Anderson Lopez itu murni karena transisi bertahan yang amburadul. Kami tahu banyak dari kalian, para bobotoh, pasti masih gondok sama wasit Amar Mahfud. Kapten Mark Locke juga vokal banget soal ini. Dia bilang, gila, kompetisi sekelas Asia kok nggak ada VAR? Valid, emosi itu valid. Ada beberapa momen yang emang 50-50 dan merugikan Persib. Tapi mari kita jujur sama diri sendiri. Kalau kita terus-terusan nyalahin wasit atau ketiadaan teknologi, kita jadi denial. Kita jadi kayak pelajar yang nggak lulus ujian terus nyalahin pulpennya macet. Kekalahan 2-3 ini bukan soal wasit. Ini soal inefisiensi akut. Punya 22 peluang, tapi cuma bisa bikin 2 gol itu pemborosan sumber daya. Ibarat kalian nembak cewek 22 kali, tapi ditolak 20 kali. Itu bukan salah ceweknya, itu salah cara ngapel kalian. Kekalahan ini bikin posisi Persib di grup G jadi tricky. Poin 10 sama kayak Bangkok United. Satu kaki udah di 16 besar, tapi kaki satunya lagi kepleset kulit pisang. Tapi justru disinilah letak menariknya. Kekalahan memalukan di Singapura ini ternyata jadi bensin buat api yang bakal dibakar Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini gak ngambil pusing soal statistik dominan. Dia ngelihat ada penyakit mental di timnya. Dan obat yang dia pilih,
Rasanya pahit banget, sangat pahit. Sampai-sampai ada satu pemain yang dipaksa angkat koper sebelum sampai di Madura. Siapa korbannya? Dan sekejam apa instruksinya? Ada pepatah lama di sepak bola Balkan. Kadang, untuk membangunkan pasukan yang tidur, kau harus menampar salah satu jenderal di depan umum. Setelah peluit panjang berbunyi di Stadion Bishan, Singapura, ruang ganti Persib bukan lagi tempat diskusi taktik. Itu adalah ruang sidang. Bojan Hodak, pelatih yang biasanya kalem namun sarkas, kali ini tidak main-main. Di depan media, dia melemparkan bom molotov verbal. Beberapa pemain tidak akan bermain untuk klub ini lagi. Banyak yang mengira itu cuma gertakan emosi sesaat, cywar standar pelatih. Tapi, Bojan Hodak adalah pria yang memegang kata-katanya. Sabtu, 29 November 2025, saat rombongan tim transit di Surabaya untuk melanjutkan perjalanan ke Pamekasan, satu nama dipanggil, William Marsilio, gelandang serang asal Brasil, nomor punggung 10, pemain asing yang harusnya jadi tumpuan kreativitas. Instruksi Hodak dingin dan brutal. William, kamu tidak ikut ke Madura, kamu pulang ke Bandung, sekarang. Bayangin guys, rasanya jadi William. Tim lagi on tour, lagi butuh tenaga karena jadwal padat, tapi lo malah diusir pulang sendirian kayak murid nakal yang disetrap guru BP. Alasannya, Hodak bilang, saya tidak senang dengan performanya. Kenapa William? Kenapa bukan pemain lain? Ini adalah psikologis tingkat tinggi yang disebut sacrificial lamb. William Marsilio dipilih sebagai contoh karena statusnya. Dia pemain asing, dia punya skill, tapi etos kerjanya di laga lawan Lion City dinilai minus. Kalau pemain muda lokal yang dicoret, efeknya biasa aja. Tapi kalau pemain asing yang dicoret, seluruh skuad, mulai dari Mark Cox sampai pemain magang, bakal gemetar. Pesannya jelas, kalau William aja bisa gua buang, apalagi lo yang cuma remah-remah rempeyek. Tapi, disinilah plot twistnya. Alih-alih ngamuk atau bikin status galau di medsos, William justru menunjukkan kelasnya. Dia merepost kemenangan Persib di Instagram dengan dukungan penuh. Ini nunjukin kalau shock terapi Hodak nggak merusak harmoni, tapi justru mengencangkan baut yang longgar. Ketakutan itu berubah menjadi disiplin. Dan disiplin itu dibawa ke Pulau Garam. Oke, kita masuk ke hari Minggu. Persib datang ke kandang Madura United dengan kondisi fisik babak belur dan mental yang dipertanyakan. Tanpa William Marsilio, tanpa Andrew Zhang yang katanya cedera ringan, padahal mungkin diistirahatkan buat rotasi. Disinilah Bojan Hodak menunjukkan perjudian taktisnya. Banyak yang lupa kalau Persib punya pemain ini. Didatangkan tapi jarang dapat menit bermain karena numpuknya bek berkualitas. Di laga ini, Hodak melempar dadu. Dewangga jadi starter. Resiko? Besar banget. Dewangga kurang match fitness. Tapi lihat, apa yang terjadi di menit ke-12. Saat pertahanan Persib hampir jebol, Dewangga melakukan heading clearance krusial yang menyelamatkan gawang Teja Pakualam. Ibarat kalian nyimpen ban serep di bagasi mobil bertahun-tahun, pas ban bocor di tengah jalan tol, ban serepnya ternyata masih mulus dan gripnya kenceng. Dewangga membuktikan kalau kedalaman skuad Persib itu bukan kaleng-kaleng. Dia main taktis, lugas, dan membayar kepercayaan Hodak lunas. Masuk menit 26, kita melihat buah dari efisiensi. Ingat kan, di Singapura Persib nembak 22 kali cuma masuk 2. Di sini, Luciano Guaicochea dapat bola dari Berguinho, lihat celah dikit, langsung boom! Tembakan roket jarak jauh. Gol! Itu bukan gol skema rumit ala Guardiola, itu gol individual brilliance. Luciano tahu timnya capek, jadi ngapain lari-lari masuk kotak penalti kalau bisa nembak dari luar kotak? Cerdas. Lalu menit 39, giliran Federico Barba. Bek jangkung asal Italia ini memanfaatkan sepak pojok. Sundulannya dipantulkan ke tanah, teknik yang paling susah diantisipasi kiper manapun. Skor 2-0 di babak pertama, efektif, padat, berisi. Tapi
Ujian mental sesungguhnya baru datang di babak kedua. Menit 69, Julio Cesar handball, penalti buat Madura. Skor jadi 1-2. Biasanya nih ya, tim Indonesia kalau kebobolan di menit segitu bakal panik. Pemain lawan dapat momentum, supporter tuan rumah bergemuruh. Tapi Persib edisi habis di Amuk Hodak ini beda bro. Hanya 60 detik setelah kebobolan, belum kering-kering selebrasi pemain Madura, Persib langsung melancarkan serangan balik kilat. Pemain ini sering dikritik karena kadang terlalu lama pegang bola. Tapi di momen ini, dia ada di tempat yang tepat. Memanfaatkan kemelut, William menghukum kelengahan Madura United. Gol 3-1. Itu adalah pembunuhan karakter. Gol itu mematikan harapan Madura United seketika. Itu adalah definisi mentalitas monster. Persib nggak ngasih lawan napas buat harap. Dan pesta ditutup oleh sang maestro, Tom Hai. Masuk menggantikan Sadil Ramdhani, The Professor akhirnya pecah telur. Menerima umpan Bergwinho, dia nggak panik, nggak gerusa-gerusu. Dia tenang, melewati back, dan placing bola ke sudut. Gol perdana di Liga Indonesia setelah 8 pertandingan. Gol ini penting banget, bukan cuma buat skor 4-1, tapi buat psikologis Hai. Beban berat di pundaknya akhirnya lepas. Kalian bisa lihat dari selebrasinya, dia mendedikasikan gol itu buat keluarga. Jadi, apa yang kita pelajari dari laga ini? Persib di Madura adalah antitesis dari Persib di Singapura. Mereka main seperti sniper, peluru sedikit, tapi setiap tarikan pelat tekur, ada nyawa yang melayang. Transformasi dari pasukan boros peluang menjadi mesin pembunuh efisien dalam 4 hari ini membuktikan satu hal, kadang taktik terbaik bukanlah formasi di atas kertas, melainkan ketakutan akan kemarahan pelatih di ruang ganti. Oke, kita rehat sejenak dari drama taktik. Kita bicara soal masa depan. Dan kalau kita bicara masa depan Persib, baunya menyengat banget bau-bau Belanda guys. Gol perdana Tom Haye di Madura kemarin bukan cuma sekadar angka di papan skor. Itu adalah sinyal kalau sang profesor udah mulai nyaman dengan iklim tropis Liga 1. Buat kalian pecinta timnas, ini kabar surga. Kalau Haye gacor di klub, pelatih baru timnas pasti senyum lebar di Jakarta. Tapi, manajemen Persib sepertinya belum puas cuma punya 1 atau 2 Belanda. Info A1 yang kami dapatkan, dan ini sudah ramai banget di kalangan orang dalam, Persib sedang menyusun proyek gila untuk paruh musim kedua. Nama pertama, Joy Pelupesi. Gelandang bertahan, kapten di klub Belanda, sekarang main di Belgia bareng Lommel SK. Harganya sekitar 4,35 M miliar. Mahal? Buat Persib mah itu uang jajan bos. Kenapa Joy? Coba pikir pakai logika. Mark Klok butuh partner yang bisa mutusin serangan lawan sebelum masuk kotak penalti. Joy ini tipe tukang angkut air yang punya visi Eropa. Rumornya kenceng banget kalau dia bakal merapat di jendela transfer Desember-Januari nanti. Bayangin midfield Persib nanti. Klok, Haye, Pelupesi. Itu sih bukan Persib Bandung lagi. Itu namanya Timnas Indonesia cabang Pasundan. Koneksi Belandanya kental banget. Nama kedua, Cyrus Margono. Kiper keturunan yang baru aja resmi jadi pengangguran elit, maksudnya free agent, setelah pisah sama klub Kosovo, KF Dugagini per 30 November kemarin. Banyak yang nanya, Bang kan udah ada Teja Paku Alam, ngapain nambah kiper? Dengerin sob, Persib itu main di Asia. Teja emang jago, tapi dia sering cedera. Mengambil Cyrus yang statusnya gratisan dan punya paspor WNI tanpa naturalisasi loh ya, adalah langkah bisnis jenius. Kalau 2 orang ini beneran masuk, Persib bakal jadi Los Galacticos-nya Indonesia. Dan buat fans timnas, ini keuntungan ganda. Pemain-pemain diaspora kita ngumpul di satu klub, chemistry makin jadi, timnas makin ngeri. Oke, mari kita bungkus pembahasan ini. Apa yang terjadi dalam 96 jam antara Singapura dan Madura adalah bukti bahwa Persib Bandung sedang berevolusi.
Di Singapura, mereka adalah tim yang naif, dominan tapi rapuh. Di Madura, mereka adalah tim yang dewasa, pragmatis, kejam, dan efisien. Keputusan Boyan Hodak memulangkan William Marsilio mungkin terlihat kejam, tapi dalam sepak bola profesional, kadang ketakutan adalah motivator yang lebih baik daripada pujian. Hodak menunjukkan bahwa tidak ada nama yang lebih besar dari logo di dada. No player is bigger than the club. Dan hasilnya, 4 gol bersarang di gawang Madura United. Posisi Persib sekarang gimana? Di Liga 1 mereka aman di peringkat 3 dengan 25 poin, menempel ketat Persija dan Borneo Versi. Ingat, Persib punya tabungan laga tunda. Di ACL 2, mereka masih di puncak klasemen grup G dengan 10 poin. Tapi jangan seneng dulu bobotoh. Ujian nasional yang sebenarnya ada di depan mata. Bulan Desember ini adalah neraka. Tanggal 5 Desember lawan pemuncak klasemen Borneo Versi. Tanggal 10 Desember, laga hidup mati penentuan juara grup lawan Bangkok United. Kalau Persib balik lagi ke mode buang-buang peluang kayak di Singapura, mereka bakal habis di lumat Bangkok United. Tapi kalau mereka bawa mental monster 60 detik kayak di Madura, Asia harus mulai waspada. Sekarang giliran kalian yang jadi pengamat. Kami punya satu pertanyaan yang bakal memecah belah kolom komentar. Menurut kalian, apakah William Marsilio layak diberi kesempatan kedua oleh Boyan Hodak atau mending posisinya diganti sama Johi Pelupesi di putaran kedua nanti? Tulis opini jujur kalian di bawah. Yang komentarnya paling menarik bakal kami pin. Jangan lupa like kalau kalian suka analisis mendalam kayak gini dan subscribe biar nggak ketinggalan update transfer gila-gilaan Persib selanjutnya. Saya Arya 12, pamit undur diri. Football is detail, and detail is everything.